Ketika di awal saya mendengar nama desa Teluk Kecimbung, hati saya langsung tergugah. Kira-kira kekayaan dan keunikan apa ya yang ada di desa Teluk Kecimbung? Teluk Kecimbung merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Batin Delapan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Dibutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk menuju desa Teluk Kecimbung dari pusat kota. Tetapi tidak butuh waktu lama untuk jatuh cinta dengan desa Teluk Kecimbung. Ternyata memang benar saat saya berkeliling dan melihat bagaimana keadaan desa yang ada di sini, saya melihat keramah tamahan masyarakat, kemudian keragaman adat istiadat yang ada di sini. Lalu riuhnya suara kicauan burung yang berbunyi masih menyapa telinga kita. Ternyata kata masyarakat ada salah satu adat istiadat yang masih terus dijaga sampai dengan saat ini, yakni adat istiadat turun pusako. Saya pun berkunjung ke tempat penurunan benda pusako. Jadi benda pusako tersebut terdapat di salah satu rumah mantan kepala desa yang ada di desa Teluk Kecimbung. Kata masyarakat yang ada di sini, benda pusako tersebut boleh dipindahkan apabila telah terjadi pergantian kepala desa yang baru. Nah, di kesempatan kali ini saya merasa beruntung karena saya bisa melihat langsung bagaimana prosesi penurunan benda pusako itu diturunkan. Saya pun melihat bagaimana ritual awal yang dilakukan oleh Nini Mama yang ada di desa Teluk Kecimbung. Kemudian bacaan-bacaan dilakukan oleh para Nini Mama, semua duduk bersilo dan masyarakat pun dengan hening dan hikmatnya mendengarkan dan mengikuti prosesi adat tersebut. Pusako ini disimpan di tempat yang tinggi, dimaksudkan agar aman terjaga dan juga sebagai simbol penghormatan sesuai letak penempatannya. Kemudian dengan bismillah satu persatu benda pusako itu diturunkan dari tempatnya. Kepala desa terpilih selama 6 tahun menjabat, itu awal daripada jabatan kepala desa setelah dilantik itu dibuka pusako. Ada kotak dibungkuskan itu. Kotak tadi. Kotak usah dibuka. Bawa sinter. Ada lancar ada. Ambil sinter. Kotak bawa. Kotak bawa. Ketika pusako itu diturunkan, rasanya begitu takjub sekali karena kita melihat bahwa salah satu kekayaan adat istiadat yang ada di Indonesia
khususnya di Desa Teluk Kecimbung, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, ternyata masih dijaga sampai dengan saat ini. Jadi syarat buka pusako itu adalah pertama adalah memotong kambing hitam, dikasih kemian. Kemudian baru diturunkan pusaka itu dari rumah kepala desa terpilih yang lama kepada rumah yang baru, kepala desa terpilih yang baru. Sesuai dengan posisi pelaksanaan acara adat tradisional Desa Kecimbung, maka diadakanlah acara sakral perpindahan dari kepala desa lama kepada kepala desa baru. Lembaga adat yang kami hormati, berapa tahun yang lalu orang tua kami diamanahkan oleh masyarakat Desa Teluk Cimbung untuk menjabat menjadi kepala desa Desa Teluk Cimbung. Dan juga orang tua kami diamanahkan oleh masyarakat Desa Teluk Cimbung untuk menjaga pusako kita ini. Makan nangko di tengah hari, nangko diambil di Pulau Sukomenanti. Ini pusako kami serahkan kepada Iko, mohon dijaga sepenuhnya. Lalu para ninik mama dan tua tenggana yang ada di Desa Teluk Kecimbung pun mengarak benda-benda pusako tersebut untuk menuju ke rumah kepala desa yang baru. Kalau dulunya petua daripada nenek moyang kami, pusaka itu tidak dibenarkan untuk melayang sungai, nyebrang sungai, tidak dibenarkan. Seperti saya terpilih jadi kepala desa, itu tidak dibuka. Karena ada orang tua-tua dulu mengatakan pusaka ini tidak dibenarkan untuk nyebrang sungai. Karena orang tua itu sudah meninggal semua. Sekarang saya yang menjadi orang tua, maka saya buat tidak apa-apa. Boleh kita buka, karena kepala desa ini yang terpilih, yang penitip, boleh dibuka. Makanya pada saat kemarin kepala desa ini yang terpilih ini, kita buka pusaka. Karena beda pemikiran daripada yang orang-orang tua dulu. Pemindahan pusako ini tidak lain dan tidak bukan karena pertimbangan untuk masa yang akan datang. Kepala desa yang terpilih sudah beberapa kali merupakan warga dari seberang sungai, dan pusako ini sudah lama tersimpan di rumah kepala desa terdahulu. Demi keamanan dan kelestarian pusako, diputuskanlah bahwa pusako ini diizinkan berpindah melewati sungai. Dengan syarat selama proses pemindahan pusako terjaga ketertiban dan keamanan pusako. Nah, proses arak-arakan membawa benda pusako ini masih terus berlangsung. Jadi benda-benda pusako ini diarak dari tempat rumah kadus menuju ke tempat rumah kades yang baru dengan membacakan sholawat Nabi. Dan saya merasa sangat bangga sekali bagaimana melihat semangat gotong royong dari masyarakat untuk saling bahu-membahu untuk mengadakan rangkaian kegiatan turun pusako yang dilakukan. Lalu semangat gotong royong ini terlihat dari bagaimana arak-arakan masyarakat yang dilakukan dalam membawa benda pusako tersebut kemudian berpindah ke rumah kades yang baru. Dan
itu banyak sekali masyarakat sampai ribuan memenuhi jalan untuk melihat bagaimana nantinya benda pusako ini dibuka. Karena memang ini adalah momen yang sangat langka dan sangat dinanti-nanti oleh para masyarakat. Lalu ketika benda pusako itu dibawa dan sampai ke rumah kepala desa yang baru, ternyata di sana pihak yang menunggu pun juga sudah sangat ramai sekali. Dan saya melihat betapa bangga dan takjubnya mereka terhadap keberadaan benda-benda pusako yang masih dijaga dan diwarisi oleh nenek moyang mereka dahulu. Dan saya pun ikut merasakan bagaimana ketakjuban yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Desa Teluk Kecimbung. Setelah arak-arakan melintasi desa, pembawa pusako sampai di halaman rumah kepala desa yang baru dan dilanjutkan dengan penyerahan pusako. Tombak peminat hitam yang disambut oleh Bapak Haji Anwar, Ketua Lembaga Adat Desa Teluk Cimbung. Bapak Sopian, anggota Lembaga Adat Desa Teluk Cimbung. Nah pemirsa, jadi benda-benda pusako tersebut yang telah diarak telah sampai di tempat perhentiannya, tepat di depan rumah kepala desa yang baru. Dan alat-alat ini akan langsung diserah terimakan kepada kepala desa yang baru. Bisa dilihat suasana di sini adalah semua masyarakat begitu tumpah ruah ingin menyaksikan bagaimana sejarah dahulunya Desa Teluk Kecimbung. Tolonglah pelihara dengan baik orang ini, diiringi dengan pepatah adat. Ikan tekaso, ikan sepat, ikan belido di Pulau Sekati. Ini kami pusako kami berikan secara adat kepada Bapak pada saat terima kasih. Ada beberapa jenis daripada pusako itu, ada 5. Yang pertama ada senapan, tombak kalau di sini namanya bedil. Yang kedua ada tombak. Tombak itu Itu yang pertama kali adalah tangkainya dari bambu. itu Sudah menjadi seperti teras, seperti kayu keras. Sedangkan senapan itu kalau ada terjadinya keributan seperti zaman penjajahan dulu, zaman peperangan, dan itu senjata bedilnya itu yang laras panjang itu sering meledak sendiri. Senapannya itu 2 punai berubah-ubah. Ada gambar burung punai itu berubah-ubah. Ada kadang-kadang di depan, ada di belakang, ada 2, kadang-kadang 3 berubah. Kalau nak ingin tahu persisnya, kalau sudah 2 kali melihat baru tahu perubahan. Ada salah satu yang selalu juga dinanti oleh masyarakat adalah adanya kain panjang. Nah, kain ini yang konon katanya yang akan menggambarkan bagaimana kepemimpinan dari sosok kepala desa yang akan memimpin Desa Teluk Kecimbung melalui keadaan seuntai kain tersebut. Seterusnya ada piring besar. Piring itu ukuran kalau kita dalam piring itu orang 4 bisa makan. Termasuk juga mangkok kan besar. Piring ada 2, piring besar itu, mangkoknya ada 3.
ting makannya ting nasi kok mangkuknya di timpa. Ini cukup nasi. Ayah, kan ayah. Tembok itu adalah percakapan daripada nenek moyang yang Raja Sili dan ditulis oleh orang yang bisa di zaman itu. Percakapan dari dia baru dituliskan. Bukan pemberian daripada Raja Sili, bukan. Tapi ditulis belakangan, tapi atas percakapan daripada Raja Sili baru ditulis. Mengambil foto Pinang Padang Panjang yang putih gading Cempaka kawin Tahun 2003 itu Boleh dibuka pada saat prosesi ini kalau ada acara pembukaan pusaka. Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau mungkin ada berkepentingan, ya, demi untuk melestarikan juga adat istiadat Desa Teluk Cimbung, itu boleh juga. Biasanya dibuka di Desa Teluk Cimbung dan Lubuk Resam. Nah, ternyata keragaman adat istiadat dan tradisi yang ada di desa ini juga dirasakan di anak-anak yang ada di sini. Jadi anak-anak di sini bersama-sama dengan begitu gembiranya mereka menari khas tradisi yang ada di Desa Teluk Kecimbung. Dan semangat dalam menjaga tradisi itu juga tergambar dari para nenek mama yang sampai dengan saat ini masih memainkan kulintang pada saat mereka menjaga ladang mereka. Dan ini sangat menarik sekali. Dahulu, saat kerajaan Melayu berkuasa, kelintang kayu ini dimainkan untuk kalangan bangsawan dengan syair lagu-lagu bertuah dan tari-tarian. Assalamualaikum, Nek. Salam. Nek, boleh ajarin saya main kelintang? Boleh, Saya coba belajar ya, Nek ya. boleh. Kalau untuk duduknya, Turunnya posisinya gimana, Nek? ini di kakinya dilurus. Kaki harus kita diluruskan. Oke. Hmm. Ini ya, Nek ya. Nah, Nah, setelah lurus, ini kainnya dipasang oh ini ada kain panjang. Sungguh perjalanan kali ini menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan. Karena saya bisa langsung merasakan semangat gotong royong dari masyarakat serta semangat menjaga nilai-nilai adat istiadat serta tradisi dan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Khususnya di Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Sarolangun, Provinsi Jambi. Sebuah semangat ini harus terus kita jaga bersama dengan masyarakat agar terjaga kelestarian yang ada di Indonesia. 4, 5. Ini. Oh, ini. Nah, Saya masih belum tahu cara mukulnya, Nek. Tolong ya, ajarin ya, Nek. Nenek yang ngajar. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Coba nak Coba ya, Nek, ya. Ini Nek ya, sama Nek.
Ya. Gitu Nek ya? Ya. Nah ini dari kayu apa Nek? Kayu batang mang. Batang mang. Mang. Nah kalau misalnya masyarakat menyebut alat musik ini Itu kelintang. kelintang. Kolintang. Kolintang. Ah, ya. Oh, jadi memang kita maininnya Ya. saat nunggu orang berladang. Orang beladang.